Mana Kementerian Sosial mengingatkan masyarakat untuk memanfaatkan bantuan sosial secara bijak. Kementerian Sosial menegaskan bantuan harus digunakan untuk kebutuhan dasar seperti pangan dan pendidikan agar tujuan program pemerintah dalam memperkuat daya beli dan pertumbuhan ekonomi dapat tercapai. Pemerintah mengimbau agar warga penerima tidak menyalahgunakan bantuan seperti untuk bermain judi. Kementerian Sosial menyebut penyaluran BLTS akan terus dikawal bersama BPS dan pemerintah daerah agar bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. Ini adalah hal yang saya harapkan nanti kalau sudah benar-benar disalurkan, saya harapkan kepada keluarga penerima manfaat untuk bisa dimanfaatkan dengan bijak untuk kepentingan keluarga, untuk kepentingan dasar dari keluarga atau kebutuhan dasar dari keluarga, tidak untuk membeli hal-hal lain yang dilarang oleh ketentuan, salah satunya untuk berjudi atau judi online, tidak untuk membeli rokok, tidak untuk membayar utang misalnya, tidak untuk hal-hal lain yang di luar peruntukannya, benar-benar dimanfaatkan dengan baik. Ada kekhawatiran ternyata bantuan sosial atau bansos ternyata dibuat untuk bermain judi online. Itu menjadi wanti-wanti pemerintah karena mungkin mendapat temuan yang cukup mengagetkan gitu. Ternyata ada beberapa penerima bantuan sosial ternyata dipakai untuk bermain judi online. Tapi apakah Bang Rifki menilai pemerintah bisa melakukan pagar-pagar seperti itu gitu terkait dengan data kita yang masih belum terkoneksi antara daerah dengan pusat gitu. Bagaimana Anda melihat ini? Kalau dari bansosnya sendiri memang masih sangat banyak sekali tantangan. Artinya untuk kita mengidentifikasi siapa sih masyarakat yang masuk kategori miskin atau masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial pun sangat sulit. Satu, karena informalitas kita tinggi. Lalu kita masyarakatnya juga 280 juta. Lalu pendataan di level daerah pun juga kadang manpowernya terbatas gitu. Jadi untuk kita mengidentifikasi siapa yang betul-betul miskin, siapa yang enggak, ini sulit gitu. Tapi banyak mekanisme yang pemerintah sudah lakukan dan bisa kita apresiasi bahwa misalnya DTKS sudah jauh lebih baik, terutama selama COVID itu kan masyarakat self-identified dan seterusnya. Nah, terkait dengan penggunaan terkait dengan penggunaan judi online ini itu sebetulnya saya rasa harusnya fokusnya bukan pada penerima bansos, tapi bagaimana kemudian pemerintah memblokir situs judi online ini gitu. Kalau masyarakat kemudian sudah menerima bantuan sosial itu agak sulit dikontrol. Bagaimana kemudian pemerintah bisa mengatur apakah dia itu lebih perlu katakanlah membayar SPP anak sekolah atau membeli sembako gitu. Itu kan sangat tergantung dengan masing-masing rumah tangga dan individu. Kalau concernnya di judi online, sebetulnya pemerintah bisa lebih efektif untuk menitik beratkan fokusnya di pemblokiran situsnya, ketimbang dengan mengatur bagaimana masyarakat membelanjakan bantuan sosial tersebut. Baik, menarik sekali. Kita lihat sama-sama nanti.